Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu iqraran bi rububiyyatihi wa jalalihi wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mustafa min sa'iril khalqi. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala safiyyihi wa habibihi sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu min jami'i ummati amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, saudaraku seiman, seagama, seakidah, segenap jamaah majlisul ilmi, jamaah pengajar rutin malam Senin ba'da isya musalla Baitul Jannah Cikarang Tekel, yang seluruhnya saya hormati. Rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Puja dan puji syukur selalu kita panjatkan kepada Allah yang Maha Ghafur. Bersyukur kita kepada Allah masih diberi nikmat panjang umur, masih diberi kesempatan hidup di alam dunia untuk beramal soleh, untuk melakukan berbagai macam amal kebaikan, untuk beribadah kepada Allah, juga diberi nikmat sehat, jahiratan makanan batin nabi fadilah, serta nikmat-nikmat yang lainnya, terutama nikmat iman Islam dan ihsan, serta nikmat ilmu yang bermanfaat dan barokah yang disertai hidayah, sehingga alhamdulillah dengan sababiyah berbagai macam nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita, juga tentunya dengan pertolongan Allah, dengan rahmatnya Allah, pada malam ini kita dapat kembali berkumpul di Mushola Miftahul Jannah dengan niat dan tujuan yang sama, yaitu kita sama-sama niat menjalankan perintah Allah dan Rasulnya, menjalankan kewajiban thalabul ilmi, menghadiri majelis ilmu. Di samping juga kita niat silaturahim, niat memakmurkan masjid atau mushola, juga niat mensiarkan sekaligus mempertahankan ajaran Islam yang telah diajarkan oleh Nabi kita. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada malam ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan tambahan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah, ilmu yang disertai hidayah, ilmu yang dapat menghasilkan berbagai macam amal kebaikan, amal saleh, amal ibadah buat kita nanti sesudah mati, dan semoga dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dosa paman bibi kita, kakek nenek kita, anak cucu kita, saudara-saudara kita, semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sedang sakit oleh Allah segera disembuhkan dari sakitnya dan diberikan kesehatan yang barokah untuk beribadah kepada Allah secara istiqomah. Anak-anak kita yang sedang dalam keadaan menuntut ilmu di pondok pesantren ataupun di lembaga pendidikan Islam yang lainnya, kita doakan semoga mereka oleh Allah dikaruniai umur yang panjang yang barokah, selalu disenangkan kehidupannya, diberikan kelancaran kemudahan dalam menuntut ilmu agama di pondok pesantren, dan diberikan ilmu yang bermanfaat dan barokah yang serta hidayah, dibaguskan akhlaknya, menjadikan anak yang berguna bagi agama bangsa dan negara. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat beriring salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas panutan kita yang mulia, panutan alam baginda tercinta, ikutan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau, dan seluruh pengikut beliau. Tentunya pengikut beliau yang tetap setia, yang tetap cinta kepada beliau, yang tetap istiqomah secara kontinu, secara istimror, dengan tiada jemu, dengan tiada bosan melaksanakan
perintah beliau, menjauhi larangan-larangan beliau, mengamalkan sunnah-sunnah beliau, mengamalkan ajaran Islam yang telah diajarkan oleh beliau, juga melaksanakan wasiat-wasiat beliau. Semoga kelak di hari kiamat, di mana pada hari itu seluruh umat manusia sangat amat membutuhkan syafaat dari beliau. Semoga kita dan keluarga kita juga saudara kita semuanya mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Sebagaimana biasa kita awali pengajian rutin kita pada malam ini dengan pembacaan Ummul Kitab. Pada malam ini adalah merupakan pengajian pertemuan yang ke-319. Jadi pengajian rutin di sini sudah berjalan kurang lebih berapa tahun Pak Adi? Ingat enggak? Ingat. Ingat. Ya, kira-kira kurang lebih 6 tahun lah ya. Ada 6 tahun ya? Mudah-mudahan kita awali dengan pembacaan Ummul Kitab Suratul Fatihah dan dengan pembacaan sholawat atas Nabi kita tercinta yang pahalanya dari kedua bacaan tersebut kita hadiahkan untuk seluruh ahli kubur keluarga kita yang sampai saat ini masih sedang berada di alam barzah, terutama untuk kedua orang tua kita, kakek nenek kita, para sepupu kita dalam garis lurus ke atas, guru-guru kita, paman ibu kita, kakak adik kita, anak ibu kita. Kita doakan semoga seluruh ahli kubur keluarga kita selama berada dalam kubur selalu berada dalam rahmatnya Allah, berada dalam ampunan Allah. Alam kuburnya oleh Allah dilapangkan, luas dan diterangkan, menjadikan roda miryatul jinan, taman daripada taman-taman surga, dan mendapatkan berbagai macam nikmat kubur, diselamatkan dari azab kubur. Kejarkan niatul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana wa liwalidayna amin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyati
sayyidina wa maulana Muhammad. Salatan nalu biha, salatan nalu biha, salatan nalu biha, ziyarata syarafika wa sarafihi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. salatan nalu biha, Salatan analu biha, salatan nalu biha, ziyarata syarafika wa sarafihi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Yang seluruhnya saya hormati, sebagaimana telah diterangkan di dalam kitab-kitab fikih, telah diterangkan oleh para ulama fuqaha, yakni oleh para ulama yang berkompeten di bidang ilmu fikih, baik ulama Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan ataupun ulama Hanabilah atau Hambaliyah, bahwa setiap musolli, setiap orang yang melakukan sholat, baik laki-laki maupun wanita, wajib bagi mereka untuk mengetahui, memahami, mengerti terhadap keparduan sholat atau terhadap arkan sholat, terhadap rukun-rukun sholat yang menurut keterangan di dalam kitab Safinatun Najah jumlahnya ada sab'at asyar, ada 17. Namun kalau menurut keterangan di dalam kitab Fathul Mu'in, tumaninah yang ada pada 4 tempat dijadikan satu nomor, sehingga di dalam kitab Fathul Mu'in lebih diringkas bahwa rukun salat itu jumlahnya ada 14. Namun hakikatnya sama. Perbedaannya kalau di kitab Safinatun Najah, tumaninah yang ada pada 4 tempat tidak dijadikan satu nomor, tetap masing-masing nomor, sehingga 4 ya 4. Tapi di dalam kitab Fathul Mu'in, tumaninah yang ada pada 4 tempat dijadikan satu nomor. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satu di antara rukun sholat, yaitu yang ke-13, as-salisa asaro at-tasyahudul akhir. As-salisa asaro utawi rukun sholat kang kaping 13 iku at-tasyahudul akhir, tasahud akhir. Kalau kita nyebutnya bukan tasawuf akhir, kebanyakan nyebutnya tahiyat akhir. Tapi kalau di dalam kitab itu kalimatnya bukan tahiyat, tasawuf. Kenapa kita menyebutnya tahiyat? Karena bacaan tasawuf kalimat pertama adalah ucapan at-tahiyatul. Nah, itu situ dalilnya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana kita semuanya sudah mengetahui bahwa tasawuf itu ada 2 macam. At-tasawuful awal wa tasawuful akhir. Ada tasawuf awal, ada tasawuf akhir. Ada tahiyat awal, ada tahiyat
akhir. Ini hukumnya berbeda, kedudukan hukumnya berbeda, status hukumnya berbeda. Kalau tasawuf awal atau tahiyat akhir itu status hukumnya, kedudukan hukumnya sunnah aba'al. Kesunahan yang apabila kita meninggalkannya, baik disengaja ataupun karena lupa, maka kita disunahkan melakukan sujud sahwi sebelum kita mengucapkan salam. Tapi tasawuf akhir atau tahiyat akhir itu status hukumnya wajib. Wajib, tidak boleh tinggalkan. Apabila ditinggalkan, jangankan disengaja, secara sengaja, entos sekalipun hanya karena lupa, tetap sholatnya qasar, karena meninggalkan salah satu daripada rukun sholat. Jadi rukun sholat itu adalah sesuatu perkara yang wajib, tidak boleh ditinggalkan. Niat takbiratul ihram, berdiri bagi yang mampu di dalam salat fardu membaca Fatihah, kemudian ruku, kemudian tumanina di dalam ruku, kemudian i'tidal, kemudian tumanina di dalam i'tidal, kemudian sujud yang pertama, kemudian tumanina di dalam sujud, kemudian duduk di antara dua sujud, kemudian duduk sujud yang kedua, kemudian tumanina di antara kemudian tumanina di dalam sujud yang kedua dan seterusnya. Nah, yang ke-13-nya adalah at-tasawwudul akhir. Tasawuf akhir. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat keterangan sebuah hadis sahih yang telah diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau telah bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Shallu, sholatlah kalian. Ya, shallu fi'il amar. Di penghujung kalimat terdapat wawu jamak. Wawu jamak ini domirnya antum. Antum ini dilalanya jamak mujakkar muhotor. Jadi perintah shallu ini ditujukan kepada kita. Sama setuju. Taswidan. Oh, masih itu. Shallu, sholatlah kalian kama sebagaimana ra'aitumuni, kalian melihat aku usolli, dalam keadaan sedang sholat. Maksudnya, bahasa singkatnya, kata Nabi, sholatlah kamu seperti sholat yang aku kerjakan. Artinya kita diperintahkan mengerjakan sholat, mencontoh sholatnya Rasulullah, meniru sholatnya Rasulullah dari mulai berdirinya, jarak antara kedua telapak kakinya, dari mulai niatnya takbiratul ihram terus sampai salam. Kita harus berusaha untuk mengerjakan seluruh pekerjaan sholat, seluruh rukun-rukun sholat, seluruh kesunahan-kesunahan sholat, seluruhnya mencontoh sholat yang dilakukan oleh baginda Nabi Agung Nabi besar Muhammad SAW. Karena apabila sholat yang kita kerjakan sesuai dengan sholat yang dicontohkan, yang diajarkan Rasulullah, pasti sholat yang kita kerjakan benar. Karena nggak mungkin Rasulullah sholatnya salah. Orang yang paling terbaik mengerjakan sholat tidak lain tidak bukan adalah baginda kita yang mulia tercinta Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam hadis sahih ini beliau memerintahkan kepada kita, shallu kama ra'aitumuni usolli. Shallu kudu salat aranjeun kama sakumaha saknya perkara ra'aitumuni tingali aranjeun sadaya ka kaula usolli dina kaayaan teu salat. Salatlah kalian seperti salat yang aku kerjakan. Contohlah sholatku, tirulah sholatku. Nah, kita harus berusaha, berupaya bagaimana caranya kita mengerjakan sholat sesuai dengan sholat yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Harus berusaha. Coba kalau kita mau jujur, tanyakan kepada diri sendiri di dalam hati dan jawab oleh diri sendiri. Sholat yang kita kerjakan selama ini, pertanyaannya apakah sudah sesuai dengan sholat yang dicontohkan Rasulullah?
Jawab sendiri dalam hati. Nggak usah sama orang lain, jawab sendiri. Bagaimana rukunya, bagaimana sujudnya, bagaimana mengangkat kedua telapak tangannya, apakah sudah sesuai dengan yang dicontohkan oleh baginda Rasul? Tanyakan oleh diri sendiri kepada diri sendiri dan jawab oleh diri sendiri. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun kita tidak pernah secara langsung melihat praktek sholatnya Rasulullah, karena kita hidup tidak sejaman dengan beliau, tidak satu kurun, tidak satu masa dengan beliau, tapi sama sekali tidak ada alasan bagi kita untuk tidak berusaha mencari tahu bagaimana prakteknya sholat Rasulullah SAW. Karena sholatnya Rasulullah semuanya diterangkan dalam hadis, dalam kitab-kitab hadis, kemudian diterangkan juga oleh para ulama di dalam kitab-kitab yang telah dikarang oleh mereka. Artinya, kalau kita ingin sholat yang kita kerjakan sesuai dengan apa yang telah dicontohkan oleh baginda Rasul, jawabannya kita harus mencari harus ngaji. Karena kalau sholat kita nggak benar, ditolak sholat kita oleh Allah. Kalau sholatnya ditolak, ya amal yang lainnya menjadi sia-sia. Nanti yang menyesal di hari kiamat kita sendiri, bukan orang lain. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi rukun sholat yang ke-13 sebenarnya rukun sholat sudah dibahas tuntas dulu, dari nomor 1 sampai nomor 17. Namun pada malam ini saya ambil rukun sholat yang ke-13, as-salisah at-tasawwurul akhir. Bermula rukun sholat yang ke-13 yaitu tasawuf akhir atau tahiyat akhir, yang status hukumnya adalah wajib, tidak boleh ditinggalkan. Apabila ditinggalkan mengakibatkan sholatnya menjadi tidak sah. Kalau umpama di rakaat keempat kita nggak tahiyat akhir, berarti kita sholatnya baru 3 rakaat. Di dalam 1 rakaat yang di dalamnya tidak ada tahiyat akhir, tahiyat akhir ada rakaat terakhir ya, karena menyebut akhir kan. Lalu kalau nggak tahiyat akhir mau ngapain? Mau ngapain? Mau ngopi. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita lihat keterangan bagaimana Rasulullah SAW ketika akan melakukan tasahud, baik tasawuf awal maupun tasawuf akhir. Bagaimana duduknya beliau, bagaimana kedua telapak kaki beliau kanan dan kiri, bagaimana jari jemari kedua kaki beliau kanan dan kiri, bagaimana pandangan mata beliau diarahkan kemana, bagaimana beliau meletakkan kedua telapak tangannya kanan dan kiri. Yuk kita lihat biar akur. Kalau kita melakukan tasawuf awal, maka duduk yang disunahkan adalah duduk iftirosh. Tapi kalau kita melakukan tasawuf akhir, maka duduk yang disunahkan adalah duduk tawaruk. Duduk iftirosh dengan duduk tawaruk beda. Bapak-bapak semuanya pasti sudah tahu duduk iftirosh seperti apa, duduk tawaruk seperti apa. Kita tahunya duduk iftirosh itu duduk tahiyat awal, duduk tawaruk itu duduk tahiyat akhir. Awas kita jangan mencontoh sholatnya orang-orang yang ketika tahiyat akhir dia duduknya iftirosh. Banyak yang seperti itu. Setahu saya orang yang begini pahamnya wahaboy. Awas jangan ditiru. Wahaboy nggak jelas. Pinternya cuma membidah-bidahkan, pelaku lu. Lo gaplok lu. Awas jangan diikutin tuh yang itu. Yang jadinya kalau tahiyat gini. Jong-jorang, si umur di mana di Nabi.
Dia sholat bawa anak kecil, anaknya dibawa ke masjid, dia begini, lu tangannya jarinya sama anak kecilnya, sama anaknya tangkep, wah nggak bisa bergerak dia. Dia marah, dia berapa? Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, untung masih begini, coba kalau begini, kan lain lagi maknanya itu, ngeri saya itu. Tuh Pak udah yang ketawa, nanti baru, seperti jorok banget sholat, gitu-gituan apa-apa gitu-gituan. Emang sih nggak batal sholatnya karena itu gerakan kecil, tapi nggak ada kerjaan, iseng banget bagi sholat. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yuk kita lihat. Jadi duduk itu ada tiga, ada duduk iftirosh, duduk seperti kita waktu melakukan tahiyat awal, yaitu telapak kaki kanan berdiri tegak, tapi wastaqbal asabi ihil kiblatan, tapi jari jemari telapak kaki kanan itu dihadapkan ke arah kiblat, berarti ditekuk semuanya, ulah dirumpaikan, nggak jadi itu sudutnya, ditekuk sehingga jari jemari telapak kaki kanan itu ditekuk sehingga semua ujung jarinya menghadap ke arah kiblat. Itu ada hadisnya, hadis riwayat Imam Bukhari dari Abu Umayyah. Silakan buka kitab hadisnya. Jadi nusibah rijlahul yumna, diberdirikan dengan ditegakkan telapak kaki kanannya dan ditekuk jari jemarinya sehingga ujung jarinya menghadap ke kiblat. Seperti itu Rasulullah ketika melakukan tahiyat awal. Sementara kaki kanan beliau dimasukkan sehingga posisi tahiyat awal ya, sehingga beliau duduk menempatkan bokongnya, pantatnya pada mata kaki bagian dalam. Di situ beliau duduk. Jadi telapak kaki kiri dilipat dan posisinya berada di bawah pantat. Itu kalau posisi tasawuf awal, duduk tasawuf awal atau duduk iftirosh. Nah kalau duduk tawaduk, nah telapak kakinya melewati punggung betis telapak kanan sehingga gampang telapak lain. Sehingga telapak kaki kiri kelihatan nongol, bisa dilihat oleh orang yang berada di sebelah kanan kita. Tapi tetap jari jemari telapak kaki kanan tetap ya, telapak kaki kanan tetap ditegakkan dan jari jemari tekuk, baik tahiyat awal maupun tahiyat akhir, seperti itu. Makanya kalau ada imam lihat tuh ketika tahiyat awal lihat jari jemarinya ditekuk enggak, kalau udah tekuk udah kita mufarok aja, berarti dia nggak ngaji, nggak paham tuh, tahuan sama saya. Nah yang bersangkutan nggak merasa salah, merasa enjoy aja karena nggak tahu ilmunya, enjoy aja padahal nggak akur dengan keterangan. Nah makanya kekurangan kita akan dapat kita ketahui setelah kita ngaji. Jadi ngaji itu manfaatnya yang tadinya nggak tahu jadi tahu, yang tadinya salah jadi benar, itu manfaat ngaji. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian begitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam duduk, baik pada waktu tasawuf awal maupun pada waktu tasawuf akhir, beliau meletakkan telapak tangan kanannya di atas lutut kanannya dan menggenggam jari jemari telapak tangannya membentuk angka 53. Jadi langsung begini tuh. Ini angka 53. Paham nggak nih 53? Paham. Mana angka 5-nya? Ini 5 nih, 5-nya 5 Arab. Seret, tep. Nah, ini 5 Arab. 3-nya dibalik. Nah, 3 nih. Seret, 3. Nah, 53 ini. 53.
5-nya rukun Islam, 3-nya rukun agama, 1-nya la ilaha illallah. Nah, membentuk angka 53 langsung, dan beliau meletakkan telapak tangan kirinya di atas lutut kirinya. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis yang terdapat di dalam kitab Subulus Salam, juz yang pertama halaman 376. Hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadisnya berbunyi, Ani bin Umar radhiyallahu taala anhuma qala, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam idza kana qa'ada litasahhud wa do'a yadahu yusra ala rukbatil yusra wa yumna ala yumna wa aqada salasan wa hamsina wa asara bi isbihis sababa. Hadisun sahihun rahu Muslim. Subulus Salam al-juz awal sahifah salis sampai sadis. Mari itu mengenai tadi sadis, maksud dengan sadis, sadis T3, sapi T7, sadis T6, halaman 376. Baik, kita artikan hadis tersebut. Ani bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma qol, dari Ibnu Umar, maksudnya adalah Abdullah putra Umar, Umar bin Khattab. Umar Khattab punya anak namanya Umar, Umar punya anak namanya Abdullah. Nah, anak Umar yang bernama Abdul disebut Ibnu Umar. Dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu maqal, ia telah berkata, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila karena adalah beliau qa'ada, beliau duduk. Kita ulang ya. Karena adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila qa'ada, beliau duduk litasahudi, untuk melakukan tasahud, untuk melakukan tahiyat, baik tahiyat awal maupun tahiyat akhir. Wa doa, maka beliau meletakkan, menyimpan yadahu, tangan beliau, al yusra, yang kiri, ala rukbatihil yusra, di atas lutut yang kiri. Ini kan lutut nih. Kan kalau kita duduk posisinya begini. Nah, kalau kita duduk tahiyat awal dia begini. Nah, ini kan lutut nih. Nah, beliau meletakkan telapak tangan kirinya di atas lutut kirinya. Jadi bukan begini. Kalau gini di atas lutut bukan. Apa namanya? Di depan lutut ini mah. Di atas begini. Nah, ini lutut, ini di atas. Nah, ini. Nah, kadang-kadang kita begini. Nanti dipotong di hari kiamat tangannya tuh. Harus rata. Potong nanti tangannya begini. Biar rata maksudnya. Ayo, mendingan dipotong BKF-nya, ayo kurang. Rata kita. Wa doa yadahu yusra ala yusra ala rukbatil yusra, beliau menyimpan, meletakkan telapak tangan kirinya di atas lutut kirinya. Di sini berarti rata. Nah, ini lutut, nah di atasnya ini. Kalau begini bukan di atas, di depan lutut atau di lutut ini mah. Kalau di sini di atas paha, kalau di sini di atas yang bergoplang. Mau secok itu kalau sih lepas turun. Oh, sore kita lagi lepas, udah kayak tanda. Bisa kaca di batu, ditek.
Ya tuh meme sholat buka TikTok udah jadi udah gitu. Ya wae ya udah Pak. Kemudian walumna ala lumna, dan beliau meletakkan telapak tangan kanannya di atas lutut kanan. Begini sama. Begini. Tegap, jangan bongkok begini. Tegap. Tegap. Mulai ikut tentara sholat. Tegap. Nah. Kemudian wa aqada salasan wa khamsina, dan beliau menggenggam telapak tangan kanannya. Ini menggenggam nih. Menggenggam nih. Kalau begini apa namanya? Membuka genggaman. Kalau ini kan menggenggam. Wa aqada, dan beliau menggenggam telapak tangan kanannya salasan wa khamsina, membentuk angka 53 begini. Jadi begitu beliau duduk langsung begini tuh, langsung. Nanti pas pada kalimat asyhadu alla ilaha illallah. Nah pada hamzah 8 illallah baru diangkat illallah. Dan disunahkan agak mencong sedikit ke kanan. Karena kanan melambangkan kebaikan, tapi tetap lurus. Nah ini isyarat, mengisyaratkan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Seakan-akan di sini ada tulisan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Kita sedang sholat, berarti kita sedang menuju ridho Allah, menuju surganya Allah. Lurus, berjalan lurus, jangan mencela-mencela. Ini isyarat. Ini banyak mananya ini, banyak mananya sebenarnya. Nah. Jadi wa aqada salasan wa khamsina, begitu beliau meletakkan telapak tangan kanannya di atas lutut kanannya, beliau langsung menggenggam tangannya dan membentuk jari-jari tangannya, membentuk angka 53 langsung begini. Ini 53 ini. 5-nya ini, 5 Arab tuh. 3-nya ini dibalik. 3. Nah. 3. Tapi tetap kalau jari jemari telapak tangan kiri tetap beliau membentangkan jari jemari telapak tangan kiri ini begini langsung. Nah ini praktik sholat Rasulullah baik di tahiyat awal maupun tahiyat akhir. Nanti begitu asyhadu alla ilaha illallah baru diangkat isyarat. Nanti ulah gitu ulah. Pernah sih kuring nanya, eta kunaon sih durukna gitu apa buka penyakit asam urat? Enggak, ini buat nakut-nakutin setan jihad. Masya Allah, masa setan tidak gini sieun. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sepanjang kita melakukan sholat dari mulai berdiri menghadap ke arah kiblat, sebelum kita niat yang dibarengkan dengan takbiratul ihram sampai sholat selesai, kita disunahkan qasrun nadhari ila makani sujud, disunahkan memusatkan pandangan kedua mata ke tempat sujud. Ulah sholat beta kaki kieu sholat. Pas ke tangga teh ketalanga pas pisan. Cak-cak modal asup langsung ngutna. Cuek bener. Black and white makanya baunya luar biasa eta. Enggak boleh sholat tangga begini. Kita merunduk dan qasrun nadhari ila makani sujud, memusatkan pandangan kedua mata ke tempat sujud. Gitu. Kecuali ketika tahiyat awal atau tahiyat akhir, manakala jari telunjuk kita diangkat, raf'ul masbihah, baru kita pandang kedua mata dipusatkan, diarahkan ke telunjuk, baru ke situ. Jadi awalnya begini nih, mata ke sini ke tempat sujud. Begitu asyhadu alla ilaha illallah, apa nama langsung ke sini. Ini sunnah hayat, nambah pahala sampai sholat berakhir.
Silakan buka kitab Fathul Mu'in kalau nggak percaya mah. Nggak usah percayalah, kita baik kebuka sih ya. Ayo ngomong ke sembarangan aja, ayo tolak lah sih teh. Campur aja. Oh enggak tuh. Wih mah sembarangan, memang ngomong kayak dipelajari heula. Pasnya kayak ada selang heula tuh. Namun tahu. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu jari telunjuk diangkat, maka disunahkan kosunna jori ila masbihah. Disunahkan memusatkan pandangan ke jari telunjuk yang sudah diangkat. Gitu. Jadi, asyhadu an la ilaha illallah. Ini langsung. Tapi ulah jangan bergerak kepalanya. Asyhadu an la ilaha illallah. Jangan. Yang bergerak bola mata bukan kepala. Gimana? Asyhadu an la ilaha illallah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apakah kita disunahkan menggerak-gerakkan jari telunjuk secara berulang-ulang ketika tahiyat awal ataupun tahiyat akhir manakala jari telunjuk tersebut sudah diangkat? Apakah disunahkan menggerak-gerakkannya secara berulang-ulang? Tidak disunahkan, itu makruh. Walaupun tidak membatalkan sholat, walaupun makruh kalau dikerjakan di dalam sholat, itu artinya bisa mengurangi kesempurnaan pahala sholat. Mana keterangannya? Yuk kita buka, masih di dalam kitab Subul Salam, masih juz 1. Kalau tadi halaman 376, sekarang halaman 367. Tapi hadisnya diriwayatkan oleh 4 orang imam ahli hadis, yaitu Imam Ahmad, Imam Abu Daud, Imam An-Nasai, dan Imam Ibnu Hibban. Hadisnya dari Abdullah bin Jubair, an Abdullah bin Zubair radhiyallahu taala anhu qala, dari Abdullah bin Jubair radhiyallahu taala anhu qala, ia telah berkata, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yusiru bis sababah wa la yuharrikuha, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mengangkatkan jari telunjuknya pada waktu tahiyat awal, pada waktu tahiyat akhir, beliau hanya sekedar isyarat 1 kali diangkat saja dan tidak wala yuharrikuha, dan beliau tidak menggerak-gerakkan jari telunjuknya secara berulang-ulang. Berarti kalau kita melihat ada orang seperti begini, itu udah gak benar, gak sesuai dengan hadis. Kira-kira jelas gak? Ayo, lu mau ikut gua, mau ikut Wahabi? Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian seluruh tasbih yang ada dalam bacaan tasahud itu tidak boleh dihilangkan. Sebagaimana tidak boleh menghilangkan tasdid yang ada dalam surah Al-Fatihah. Kalau dalam surah Al-Fatihah jumlah tasdidnya ada 14. Setiap huruf yang bertasdid itu mudho'af, double huruf. Makanya surat Al-Fatihah jumlah hurufnya ada 141. Kalau 14 tasdid yang ada dalam surat Al-Fatihah dihitung 1 huruf. Tapi kalau 14 tasdid yang ada dalam surat Al-Fatihah masing-masing dihitung 2 huruf, maka jumlah huruf dalam surat Al-Fatihah ada 155. Dan kalau ayat yang keempat ya, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki yaumiddin. Dan kalau ayat yang keempat kalimat maliknya, mimnya dibaca panjang pakai alif, berarti jumlah huruf dalam surat Al-Fatihah ada 156 huruf. Jadi Maliki yaumiddin itu mimnya boleh dibaca panjang, boleh dibaca 1 harakat. Boleh Maliki yaumiddin, boleh Maliki yaumiddin, tidak berubah makna. Sama dengan surat An-Nas, boleh Malikin Nas, boleh Malikin Nas, sama-sama.
Kalau mim yang dipanjangkan Malik Yaumiddin berarti artinya yang menguasai di hari pembalas. Kalau mim yang dipendekkan berarti raja di hari pembalasan. Berarti raja penguasa, sama aja. Malikinah raja manusia, ilahinah Tuhan manusia. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu satu tasdid pun dalam surat Al-Fatihah enggak boleh dihilangkan. Kalau dihilangkan satu saja mengakibatkan bacaan Fatihahnya tidak sah. Kalau bacaan Fatihahnya di dalam sholat tidak sah, oleh hukum dinilai tidak sah, maka secara otomatis sholatnya menjadi tidak sah. Kenapa demikian? Di anna Fatihata ruknun min arkanis sholat. Karena Fatihah adalah termasuk rukun daripada rukun-rukun sholat. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kilo ngaji kieu kudu kene wae aing gerak parokia. Abung kudu kene wae mah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian pula sebagaimana kita tidak boleh menghilangkan tasdid yang ada dalam surah Al-Fatihah yang berjumlah 14 tasdid, terutama di ayat yang kelima, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di ayat 5 surat Al-Fatihah terdapat 2 tasdid. Tasdidnya sama-sama berada di dalam huruf iya, di atas huruf iya. Karena pada ayat yang kelima, iyyaka itu ada 2. Iyyaka pertama na'budu, iyyaka kedua nasta'in. Iyyaka hanya kepada engkau na'budu kami menyembah, itu yang pertama. Wa iyyaka dan hanya kepada engkau nasta'in kami mohon pertolongan. Iyyaka ing Gusti boloko na'budu nyembah ingsun sadaya, wa iyyaka lan ing Gusti boloko nasta'in jaluk pitulung ingsun sadaya. Mau mengerti ya? Mau jawab kan? Nah itu iyanya nggak boleh dihilangkan. Kalau umpama iyanya dihilangkan, artinya membacanya ditakfifkan, dientengkan, diringankan seperti begini. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hilang nggak iya? Hilang karena bacaannya takfif enteng. Jadi bacaannya ditaskilkan, ditekan iyyaka, iyyaka, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu bacaan yang benar. Bacaan yang salah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bacaan yang parah, lawal kata, lawal kata. Lawal kata itu parah banget itu. Siapa sih yang itu? Ngerahkan air siap. Masalah lawal kata. La haula wala quwata itu mah lawal kata. Tangan di kain dari mata. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hela imah. Eta mah lamun cara jalan mampir ke pembaso, mampir bantet dinu teuing. Ya bisa itu tadi mah datang ke air tuh. Saya teh cenduk juga ke alam itu. Bisa sih. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari datang Pak Itas, diajar ngaji mun Pak Aing. Lamun ke Pak Aing tanya, diajar sabet Pak Aing. Pak Aing itu hanya betan deui Aing. Pokona mah kabeh budak anu pernah ngaji Aing pasti kena sabet Pak Aing. Aing sebut guru ngaji galak Aing bukan main. Bisi bapak pasien tentang mah tanda tangga Aing. Bapak tentara deh. Datang Aing. Kali kan Aing bapak lagi. Tang ngaji. Iya kilamban nganungkeun Aing langsung. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia bisa ngaji sia. Aing enggak bantu sia, dia kudu ke air ke rumah. Bayaran kalah sih. Ya kayaknya sih. Ya kita kembali ke laptop. Baik, kita lanjutkan. Nah, kalau iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tasdid yang ada pada huruf iya, tasdid yang ada di atas huruf iya dihilangkan, dibaca tahfif, dibaca enteng, itu berubah maknanya.
Sebagaimana diterangkan di dalam kitab Sulamul Munajat. Jadi kalau tasdidnya dihilangkan, iyaka dibaca iyaka, itu maknanya dawu samsi, artinya sinar matahari. Jadi kalau kita baca iyaka na'budu, itu artinya berubah. Iyaka hanya kepada sinar matahari, na'budu kami wa iyaka dan hanya kepada sinar matahari, nasta'in kami mohon pertolongan. Berarti sia lain Islam, berarti sia agama Shinto. Cuma mata kowe sia. Berani-beraninya lu di hadapan Allah ngomong gitu lu. Untuk siapa cekek kebalikan gitu. Tak akibat bodoh karena agama. Lu tengah salah dan tengah kita asal bener we. Minta kita kudu ngaji, bisa ngaji ke mata siapa aja. Para jamaah yang ada tuh. Kita lamun bener atuh ya pakai lamun bener ya entong. Saya teh dikasih. Baik. Nah, tasdid yang ada dalam bacaan tasawuf itu jumlahnya ada 21. Terutama pada kalimat asyhadu alla ilaha illallah. Ada berapa tasdid coba? Hitung ayo. Pertama asyhadu alla, satu tuh. Ilaha illallah, ada tiga. Nah kalau umpama dihilangkan tasdidnya satu saja, misalnya bacanya enggak diidgomkan, kan itu idgham bila guna, atau idgham bi ghairi guna, atau idgham kamil. Pan dibahas di kitab Jajariyah, di kitab Tuhfatul Atfal, Tuhfatul Murid, di kitab Bidatul Mustafid, wasani idghamun bi ghairi guna, bilami warra'i summa kadirona. Wasani idghamun bi ghairi guna, bilami warra'i summa kadirona. Hukum anu kadua anu aya dina pasal nun mati jeung tanwin nyaeta hukum idgham, di mana idgham kabagi dua, aya idgham biguna atau idgham ma'al guna atau idgham nakis, aya idgham bila guna atau bighairi guna atau idgham kam. Di mana idgham bila guna hurufna dua, nyaeta di mana-mana nun atau nun pae atau tanwin, mayunan lam atau her. Nah Allah itu kan tulisannya Allah. Bagi nun mati bertemu idgham bila guna wajib diidghamkan. Nunna asub pun lam. Jadi bacaan yang benar Allah, jangan Allah. Nah kalau umpama kita ketika melakukan tahiyat akhir bacanya asyhadu an la ilaha, itu enggak sah bacaan tasawufnya. Salat aja terus sah. Di bangsa ukur gara-gara henteu ngaidghamkeun nun pae kana berarti ngalengikeun tasdid. Kira-kira jelas enggak? Kecuali di luar sholat nggak masalah. Tapi di sholat, di dalam sholat ketika tahiyat akhir nggak boleh dihilangkan tasdidnya. Jadi wajib asyhadu alla ilaha. Kumaha lamun dina ajan? Asyhadu an la ilaha illallah. Kumaha? Jadi tak ajana. Jadi tak. Jangan terjadi pada terus ada lagi. Padahal tadi. Masih mending dina ajan mas, status hukum ajan sunnah sebelum sholat dikerjakan. Tapi tetap salah masalah tetap salah cek anu tadi ngerakeun sorana ma'aruf agama ngenaheun kan tapi napura anu leuwih parah ajan sholat subuh as-sholatu dibaca as-sholatu khairun minan naum. Buset deh as-sholatu eta nun di mana sih ya hanya orang ngadakeun nun langsung aing ditegur. Coba ulangi as-sholatu eta nun di mana nyaho salah as-sholatu le as-sholatu. Alhamdulillah sudah ajan bener Kak Karang langsung ditegur kesimpulan bener. Aing mun tak salah saya nego salah. Oh, nah itu mentuduh. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tasdid yang berjumlah 20 tasdid yang ada dalam bacaan tasawuf itu tidak boleh dihilangkan, sebagaimana kita tidak boleh menghilangkan tasdid yang ada dalam Al-Fatihah yang berjumlah 14
yang itu utama pada ucapan asyhadu alla ilaha illallah. Nah ini pembahasan tentang tauhid. Terus kan tahu ya jam berapa? Orang dituliskan jam 12 hari jam 2 hari. Nah, kira-kira kayak bisa muncul. Masih banyak pembahasan lah ya, terus yang kayak maksudnya ngarep, jadi itu nah. Terus kan kayak maksudnya har. Masih banyak pembahasan tentang tasawuf yang belum selesai. Ya, para dia masa sieureun sabeunyeun. Mudah-mudahannya jika lacak ninggal batu kira-kira jadi lah. Yang penting orang ngaji ikhlas semata-mata karena Allah mengharap itu Allah, tidak ada tendensi apapun yang bersifat duniawi. Kadek ulah kata orang ibadah karena masalah berbuat baik termasuk ngaji ulah karena manusia. Bodoh dalam melakukan ibadah ke Allah karena manusia bodoh sangat amat bodoh. Apalagi mengharapkan pujian dari manusia. Rasulullah menegaskan Innallaha ta'ala harrama jannata ala kulli mura'in. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala benar-benar telah mengharamkan surga atas setiap orang yang ibadahnya ria, mengharap pujian dari manusia. Jadi simkuring ngajar lain karena bapak ngaji bapak ngaji tenang-tenang simkuring terugit untung. Nah gitu deh bapak ngaji udah karena sibuk tapi anu kurang ditinggalin Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulullah. Kita patuh untuk menjalankan insya sugan dan sugan usaha bagian berbagai ngaji dosa-dosa orang dihampun, amal ibadah orang ditarim, orang dijadikan ahli surga. Begitu kira-kira jelas ya. Insya Allah istiqomah insya Allah. Al-istiqomah khairu min alfi karamah. Istiqomah itu jejak di perkaraan alus itu lebih baik nilainya daripada 1000 karamah, 1000 kemuliaan yang diberikan oleh Allah kepada para kekasihnya. Sana aja orang lain wali, insya Allah bakal menang 1000 karamah asal orang istiqomah dina menjalankan ibadah ke Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan mencari karamah, tapi lakukanlah istiqomah. Dengan istiqomah engkau akan dapat karamah. Gitu. Mari kita tutup tadi kita malam ini di ucapan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik.
Amin Allah. Allahumma faqihna fid-din. Allahumma arzuqna al-fahma wal ilma wal hikmah wal aqla bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya alim alimna ma la na'lamu wa 'allimna ma najhalu bih wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma arzuqna ilman ladunniyan wa fahman nabiyyi wa malaikatil muqarrabin. Allahumma la sahla illa ma ja'alahu sahla wa anta taj'al ajna in syi'ta sahla. Allahumma waffiqna ila tahsil ilmin wa talimna ila aqsal ma'alim. Allahumma barik lana fi kulli ma a'taitana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi.